Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Azizah, NIM 191040100013, kelas 5A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan refleksi kritis setelah mempelajari sejarah Islam klasik dan pertengahan guna memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah sejarah Islam klasik dan pertengahan yang diampu oleh Ibu Indriani Ma'rifah. Sebelum kita sampai ke pembahasan mengenai hikmah dari mempelajari sejarah Islam klasik dan pertengahan, perlu kita ketahui bahwa sejarah merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berdasarkan kepada fakta-fakta. Nah, sejarah Islam pada masa periode klasik dan pertengahan adalah sejarah yang berbicara tentang Islam dimulai sejak masa Rasulullah hingga masa pasca Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya adalah hikmah dari mempelajari sejarah Islam klasik dan pertengahan dimulai dari masa Rasulullah. Jadi, ibrah atau hikmah yang dapat diambil setelah kita mempelajari sejarah masa Rasulullah adalah semangat juang beliau dalam berdakwah. Kemudian juga mengutamakan kesejahteraan umat hingga akhir hayat dan rela berkorban demi kepentingan agama. Selanjutnya yaitu hikmah yang dapat kita ambil setelah mempelajari sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan pasca Khulafaur Rasyidin, terutama tentang kepemimpinannya. Nah, pada waktu itu, para pemimpin Khulafaur Rasyidin, baik Abu Bakar hingga Masa Ali, mereka selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain itu, keempatnya juga tidak gila akan kekuasaan, dan juga mereka sangat semangat untuk melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Namun pada masa Ali terjadi bentrok antara Ali dan Muawiyah karena perebutan kekuasaan hingga mengakibatkan perpecahan antar golongan, yaitu golongan Ali, golongan Muawiyah, dan golongan yang tidak memilih keduanya. Dari situ dapat kita ambil hikmahnya bahwa kita tidak boleh fanatik golongan karena akan menimbulkan sebuah perpecahan. Selanjutnya yaitu hikmah yang dapat kita ambil setelah mempelajari sejarah Islam pada masa pasca Khulafaur Rasyidin, dimulai dari masa dinasti Umayyah I hingga dinasti Mughal. Pada masa itu, Islam mencapai puncak kejayaan di dinasti Abbasiyah karena ilmu pengetahuannya. Jadi, dapat kita refleksikan apabila di masa sekarang ilmu pengetahuan itu maju, kemudian para generasi muda semangat dalam mencari ilmu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Islam akan mencapai masa kejayaan kembali. Namun ternyata di samping masa kejayaan, pada masa pasca Khulafaur Rasyidin juga terdapat kemunduran-kemunduran akibat pemimpin yang tidak bermoral atau merosotnya moral pemimpin karena gila kekuasaan, karena bermewah-mewahan, dan juga karena sistem kepemimpinan yang monarki. Jadi, apabila kita refleksikan di masa sekarang, terutama di Indonesia, karena Indonesia ini kaya akan budaya, kaya akan agama, ras, dan lain sebagainya, maka sistem kepemimpinan monarki ini tidak cocok diterapkan. Jadi yang cocok diterapkan di Indonesia adalah demokrasi. Baik, setelah kita mengetahui tentang hikmah dari mempelajari sejarah Islam pada masa klasik dan pertengahan, maka dapat kita lihat bahwa terdapat sebuah perubahan peradaban bidang politik, terjadi perubahan model kepemimpinan dari masa Rasulullah ke masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa Khulafaur Rasyidin yang semula pemimpinnya adalah khalifah menuju masa pasca Khulafaur Rasyidin yang pemimpinnya adalah sultan. Selain bidang politik dan juga sosial, terdapat bidang moral dan juga akhlak.
Dapat kita lihat bahwa pada masa dinasti Abbasiyah itu Islam mencapai masa kejayaan akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan. Jadi apabila pada masa sekarang ilmu pengetahuan itu digaungkan, kemudian para generasi muda bersemangat dalam mencari ilmu pengetahuan, maka Islam akan mencapai masa puncak kejayaannya kembali. Selanjutnya, pemimpin merupakan penentu dari sebuah peradaban. Nah, pada masa pasca Khulafaur Rasyidin, kemunduran-kemunduran disebabkan akibat dari para pemimpin yang moralnya merosot. Mereka bermewah-mewahan tanpa memikirkan rakyat, kemudian gila akan kekuasaan, dan lain sebagainya. Maka, untuk para pemimpin, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang, perlunya melakukan penguatan moral. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pemimpin merupakan sebuah penentu peradaban. Bagaimana peradaban itu akan maju maupun mundur itu disebabkan karena pemimpinnya yang bermoral maupun tidak bermoral. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.